Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. PSG versus Gamba Osaka, Les Parisiens menang 6-2, trio MNM bikin gol. Bertanding di Panasonic Stadium, PSG mampu unggul lebih dulu di menit ke-28 lewat aksi Pablo Sarabia. Neymar menggandakan keunggulan di menit ke-32. Tuan rumah memperkecil kedudukan di menit ke-34 lewat aksi Keisuke Kurokawa. PSG kembali menjauh lewat aksi Nuno Mendes di menit ke-37 dan Lionel Messi di menit ke-39. Memasuki babak kedua, Neymar mampu mencetak brace di menit ke-60. Gamba Osaka memperkecil jarak di menit ke-70 lewat aksi Hiroto Yamami. Kylian Mbappe kembali membuat PSG menjauh lewat golnya di menit ke-86. Skor 6-2 untuk kemenangan PSG bertahan hingga laga usai. Juventus tawar Firmino 351 miliar rupiah. Juventus menunjukkan keseriusannya untuk memboyong Roberto Firmino. Kabarnya Bianconeri sudah mengajukan tawaran sebesar 23 juta euro atau sekitar 351 miliar rupiah untuk Roberto Firmino. Liverpool tentu bisa tergiur dengan tawaran itu, mengingat mereka baru saja mengeluarkan uang banyak untuk memboyong Darwin Núñez. Kebetulan Juventus lagi mencari penyerang karena Alvaro Morata kembali ke Atletico Madrid, sementara Juventus cuma punya Dusan Vlahovic dan Moiskin sebagai penyerang. Alasan cerdas Sassuolo pilih lepas Scamacca ke West Ham dibanding PSG. Scamacca sempat dipagari Sassuolo dengan harga 50 juta euro. PSG sempat mengincar sang pemain mundur karena enggan membayar semahal itu. Les Parisiens hanya mau membayar 35 juta euro saja. West Ham kemudian datang dengan rayuan uang yang lebih banyak dan berani membayar hingga 40 juta euro. Sassuolo sudah tahu dengan siapa mereka harus berbisnis. Kedua klub kini sudah sepakat sebagaimana dikabarkan CEO Sassuolo Giovanni Carnevali. Proses transfer tinggal mengurus detail kecil sebelum diumumkan. Nilai akhir yang disetujui pun memuaskan kubu Nero Verdi. Barcelona kian dekat dengan Koundé, Chelsea gigi jari. Chelsea harus gigi jari dalam perburuan bek Sevilla Jules Koundé, sebab Barcelona justru yang semakin dekat mendapatkan Koundé. Dikutip Fabrizio Romano, Barcelona dan Sevilla akhirnya mencapai kata sepakat untuk harga Koundé senilai 50 juta euro atau sekitar 900 miliar rupiah plus bonus 10 juta euro. Koundé akan dikontrak 5 tahun dan dalam waktu 24 jam ke depan akan dituntaskan proses kepindahannya. Barcelona memang ingin Koundé cepat-cepat jadi pemain mereka agar siap menghadapi kick-off La Liga bulan depan. Keluhan Tuchel berbuah kecaman. Chelsea kalah 0-4 dari Arsenal dalam laga uji coba di Orlando. Tuchel menyoroti mentalitas dan fisik Chelsea yang dianggap di bawah level Arsenal. Pria Jerman itu lantas juga mengungkapkan ketidakyakinannya akan kesiapan tim menuju start Premier League bulan depan. Pernyataan Tuchel ini dikecam oleh mantan pemain Chelsea, Craig Burley. Burley aneh dengan ucapan Tuchel karena mempersiapkan tim secara mental dan fisik adalah tugasnya dan tim pelatih, sehingga tak semestinya justru mengeluhkan hal tersebut. Pemain-pemain ini yang merusak Arsenal. Arsenal sudah gagal finish di 4 besar sejak musim 2016-2017 silam. Sejak 2019, Arsenal mulai membangun ulang tim dengan mempercayakan segi teknis ke Edu. Menjabat sebagai direktur teknik, mantan gelandang Brazil itu membuat kebijakan berani dengan melepas sejumlah pemain top seperti Mesut Ozil dan Aubameyang.
Nama lain yang jadi korban kebijakan Edu adalah Sodran Mustafi, Sid Kolasinac, dan Sokratis Papastatopoulos. Sebagai catatan, Arsenal bahkan rela membayar kompensasi ke para pemain ini agar mereka pergi. Langkah ini buat Edu penting untuk dilakukan karena pemain-pemain top ini bergaji besar tetapi minim kontribusi buat tim. Ketimbang menjadi benalu karena sulit dijual, ia memilih mengeluarkan modal untuk mendepak mereka dan membuka jalan untuk pemain lain. De Jong harus tuntut Barcelona. Nama De Jong ramai dibahas dalam bursa transfer musim panas kali ini. Belakangan terkuak alasan mengapa De Jong enggan pindah adalah karena Barcelona masih berutang gaji hingga 17 juta euro kepadanya. Alhasil MU pun tak bisa menuntaskan transfer De Jong meski sudah mencapai kata sepakat 75 juta euro dengan Barcelona. De Jong sampai saat ini masih bersikukuh bertahan di Barcelona. Gary Neville yang merupakan mantan kapten MU meminta De Jong untuk menuntut Barcelona yang tidak mau membayar kekurangan gajinya. De Jong harusnya menuntut Barcelona dan seluruh pemain harusnya mendukungnya, ujar Neville di akun Twitternya. Klub seenaknya membeli pemain baru sementara mereka tidak membayar pemainnya saat ini sesuai kontrak. Tidak bermoral sama sekali. FIFPro harusnya membela pemain dan menghentikan ini. Baru saja gabung Juve, Pogba sudah cedera lutut. Juventus mengkonfirmasi Paul Pogba mengalami cedera lutut. Pemain asal Prancis itu tidak akan ikut dalam perjalanan selanjutnya dalam tur pramusim 2022-2023 di Amerika Serikat. Menurut laporan Football Italia Selasa 26 Juli 2022, jenis cedera seperti ini akan membutuhkan waktu 3 minggu untuk kemudian pulih. Namun lebih buruknya lagi, Pogba bisa absen selama berbulan-bulan. Cedera Pogba sendiri didapat saat Juventus berhasil mengalahkan Guadalajara 2-0. Chelsea bakal pulangkan Timo Werner ke RB Leipzig. Jurnalis Florian Plettenberg mengkonfirmasi bahwa kepulangan Werner ke Leipzig mungkin saja terjadi. Meski saat ini masih berada di tahap awal, saat ini Chelsea sedang membuka opsi untuk memungkinkan terkait Werner. Menjualnya ke Leipzig jadi salah satu opsi yang mungkin diambil, namun laporan tersebut mengatakan hal tersebut masih sangat panjang untuk terjadi. Belum diketahui apakah akan tuntas atau tidak sebelum bursa transfer ditutup. Gagal dapatkan Jules Koundé, kini Chelsea malah mau ditinggal 4 pemain. Sungguh malang nasib Chelsea di bursa transfer musim panas 2022. Usai langkah untuk mendapatkan bek Sevilla, Jules Koundé semakin berat. The Blues kini dilaporkan akan ditinggal oleh 4 pemainnya. Dilansir dari Sport People, keempat pemain itu adalah Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso, Hakim Ziyech, dan Christian Pulisic. Apabila keempat pemain tersebut pergi, maka Chelsea akan kembali kehilangan sosok bintang. Sebelumnya, Chelsea sudah melepas Antonio Rudiger, Andreas Christensen, dan Romelu Lukaku di bursa transfer musim panas 2022. Pulang ke Manchester, Cristiano Ronaldo akan tentukan masa depan di Manchester United. Usai absen dari agenda tur pramusim 2022 Manchester United dan memilih menyepi di Portugal, Cristiano Ronaldo akhirnya pulang ke Manchester pada Senin 25 Juli. Dinukil dari Daily Mail, kembalinya Ronaldo ke Manchester ternyata dilakukan untuk mengadakan pembicaraan demi memutuskan masa depan di Manchester United. Seperti diketahui, Ronaldo memang dilaporkan ingin hengkang dari Setan Merah. Niatnya untuk pergi dari Setan Merah bahkan sudah disampaikan langsung kepada manajemen Manchester United. Namun manajemen Manchester United dengan tegas menyatakan tidak akan melepas Ronaldo di bursa transfer musim panas 2022. Cristiano Ronaldo daftarkan anaknya sekolah di Portugal, jadi balik ke Sporting Lisbon. Agen Ronaldo Jorge Mendes kabarnya tengah menawarkan kliennya kepada beberapa klub. Salah satu yang disebut tertarik meminang CR7 adalah Sporting Lisbon. Menariknya, kini Correio da Mancha mengklaim bahwa Ronaldo mendaftarkan anaknya untuk menempuh pendidikan di sekolah yang berlokasi di Lisbon. Meski demikian, hingga kini belum bisa dipastikan apa yang melatar belakangi Ronaldo dan keluarganya memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di ibu kota Portugal tersebut.
Ngeri, Erik ten Hag depak pemain MU dari tim di pramusim gara-gara 2 kali telat. Ngeri, Erik ten Hag depak pemain MU dari tim di pramusim gara-gara 2 kali telat datang. Manajer Manchester United Erik ten Hag benar-benar menerapkan disiplin ketat di skuadnya. Ia dikabarkan mendepak seorang pemain dari tim di pramusim gara-gara 2 kali telat datang ke sesi latihan dan pertemuan. Sejak awal kedatangannya di Manchester United, Ten Hag memang sudah menegaskan bahwa ia tidak akan segan-segan memberikan sanksi terhadap pemain yang melanggar aturan. Ten Hag sejatinya ingin memainkan pemain yang tak disebutkan namanya itu dalam laga pramusim kali ini. Namun ia akhirnya terpaksa memberikan sanksi tersebut agar menjadi pengingat bagi para pemain lainnya. Frenkie de Jong hampir mustahil Manchester United impor gelandang dari Italia. Manchester United berencana untuk mengimpor gelandang dari Italia setelah Frenkie de Jong hampir mustahil didatangkan pada bursa transfer musim panas 2022. Sosok gelandang Lazio Sergej Milinkovic-Savic menjadi incaran alternatif bagi setan merah. Sebenarnya ketertarikan Manchester United terhadap Milinkovic-Savic sudah ada sejak lama. Bahkan Presiden Lazio Claudio Lotito pernah menolak tawaran sebesar 100 juta euro atau setara dengan 1,54 triliun rupiah dari Manchester United untuk Milinkovic-Savic pada masa lalu. Arsenal akan tendang 6 pemain flop termasuk sosok termahal. Arsenal siap tendang 6 pemain flop di bursa transfer musim panas 2022 termasuk sosok paling mahal. Dilansir dari Mirror, 6 pemain tersebut akan dilepas oleh Arsenal karena gagal berkembang selama membela The Gunners. Hector Bellerin, Nicolas Pepe, Bernd Leno, Lucas Torreira, Runar Alex Gunnarsson, dan Pablo Mari adalah 6 pemain yang akan ditendang oleh Arsenal. Khusus untuk Pepe, masuknya ex-winger Lille itu ke dalam daftar 6 pemain yang akan ditendang oleh Arsenal sungguh miris dan mengejutkan, sebab Pepe menyandang predikat sebagai pembelian termahal dalam sejarah Arsenal. Arsenal diskon bandrol Bernd Leno. Raksasa Premier League Arsenal dikabarkan memberi diskon terhadap harga penjaga gawang Bernd Leno. Awalnya Arsenal memasang bandrol senilai 12 juta pound sterling terhadap Leno, namun tidak ada klub yang bersedia mengeluarkan uang sebesar itu untuk menggait Leno. Arsenal pun menurunkan permintaan mereka menjadi 10 juta pound sterling, namun lagi-lagi angka ini masih cukup memberatkan peminat Leno. Kini seperti dilansir Evening Standard, Arsenal pun semakin melunak dengan menurunkan harga Leno ke angka 8 juta pound sterling. Fulham pun kabarnya siap menebus harga 8 juta pound sterling yang diminta Arsenal untuk memboyong Leno ke Craven Cottage. Akur semusim, Messi Ramos balik bermusuhan lagi di PSG. Dua bintang Paris Saint-Germain Lionel Messi dan Sergio Ramos terlihat kembali bermusuhan setelah sempat akur dalam semusim. Hal tersebut terjadi karena Ramos melakukan tackle keras ke Messi dalam sesi latihan. Tackle Ramos membuat Messi sempat berlari dengan tertatih-tatih meski mampu mencetak gol. Mega bintang asal Argentina tersebut terlihat kesal dengan perlakuan Ramos terhadap dirinya. Dalam video yang beredar, Messi langsung mengomel ke Ramos setelah tackle kerasnya. Ramos sendiri mencoba menenangkan Messi dengan menyentuh kepala sang mega bintang. Usaha Ramos kurang sukses karena wajah Messi masih tertekuk setelahnya. Jika Sanchez gagal direkrut, Milan berencana angkut gelandang belia Aston Villa ini. AC Milan dikabarkan berencana untuk memboyong Czerny Chukwuemeka dari Aston Villa jika mereka gagal mendatangkan Renato Sanchez dari Lille. Kontrak Czerny Chukwuemeka di Villa sekarang tersisa setahun lagi, namun gelandang berusia 18 tahun itu belum memberikan kepastian apakah ia bakal memperpanjang masa kerjanya di sana atau tidak. Laporan itu juga menyebut jika saja Czerny Chukwuemeka memutuskan tidak memperpanjang kontraknya di Villa Park, maka AC Milan akan melepas penawaran pada Aston Villa, jumlahnya sekitar 10 juta euro. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!